wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zeta Manggerani. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis buku teks bahasa Indonesia tingkat lanjut kelas 11 yang saya lakukan menggunakan teori Green and Petty. Nah, video ini sebagai tugas untuk mata kuliah telaah kurikulum dan juga buku teks. Nah, presentasi kali ini itu akan mencakup yang pertama penjelasan buku teks yang saya analisis, yang kedua itu teori apa yang saya gunakan, yang ketiga itu ada metode analisis, yang keempat itu analisis pada setiap aspek itu. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan juga rekomendasi penggunaan buku ini. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama itu mengenai penjelasan buku teks. Nah, ini buku teks yang saya pakai, yakni buku yang saya analisis ini berjudul Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut, Cakap Berbahasa dan juga Bersastra Indonesia, yang ditulis oleh Rahma Purwahida dan juga Maman dan diterbitkan oleh PT Global Offset Sejahtera pada tahun 2021. Nah, buku ini terdiri dari 252 halaman yang digunakan untuk siswa kelas 11 SMA dalam konteks kurikulum merdeka. Alasan saya untuk memilih buku ini itu karena buku ini digunakan oleh siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Tanjung Raja, yakni SMA saya alumni di sana, sehingga analisisnya relevan dengan kondisi pembelajaran yang nyata. Nah, yang kedua itu buku ini tuh termasuk buku yang implementatif dan juga memuat materi kebahasaan yang cukup kompleks sehingga cocok dinilai dengan teori Green and Petty gitu. Nah, yang terakhir itu karena kurikulum merdeka ini menuntut buku teks yang mampu mendukung kemandirian siswa karena itulah analisis ini perlu gitu untuk dilakukan. Nah, di dalam buku ini itu terdapat berbagai jenis teks, mulai dari teks eksposisi, teks editorial, teks autobiografi, teks drama, hingga teks akademik. Nah, setiap bab juga itu dilengkapi dengan aktivitas siswa yang juga cukup variatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori yang saya gunakan untuk menganalisis buku ini, yakni saya menggunakan teori Green and Petty. Nah, teori Green and Petty adalah teori yang banyak digunakan untuk menilai kualitas dalam buku teks. Nah, dalam konteks ini saya mengambil 5 aspek utama, yakni yang pertama itu daya tarik buku. Nah, sebagaimana tampilan buku, desain, layout, dan juga elemen visual yang mampu untuk menarik minat siswa gitu. Nah, yang kedua itu kemampuan buku untuk memberi motivasi. Apakah materi, contoh, dan juga aktivitas di dalam buku ini itu dapat mendorong keinginan siswa untuk belajar gitu. Nah, yang ketiga itu ada ilustrasi dalam buku, yakni melihat kualitas gambar, diagram, ikon, grafik, serta relevansinya terhadap materi. Nah, yang keempat itu aspek linguistik, yakni mengenai kejelasan bahasa, struktur kalimat, kelogisan paragraf, dan juga kesesuaian dengan kemampuan siswa gitu. Yang terakhir itu ada keterpaduan isi dengan pelajaran lain. Nah, maksudnya di sini itu apakah buku ini tuh dapat menghubungkan materi di dalam bidang lain seperti sejarah, budaya, atau geografi. Nah, kelima aspek ini itu tidak hanya menilai tampilan buku, tetapi juga menilai fungsi buku itu sebagai alat pembelajaran gitu. Baik, sekarang kita masuk ke metode analisis. Nah, penelitian ini itu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 2 sumber data utama, yakni dengan analisis langsung terhadap buku teks yang saya melihat secara langsung isi buku teks, yakni menilai struktur bab, kualitas bahasa, dan juga kualitas ilustrasi dan kesesuaian dengan teori Green and Petty. Nah, yang kedua itu dari hasil angket siswa, yakni responden yang saya pakai adalah siswa kelas 11 dari SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Nah, instrumennya itu terdiri dari 15 indikator, yakni sesuai dengan aspek teori. Saya memakai 15 pertanyaan sesuai dengan 5 teori yang saya pakai. Nah, jawabannya juga menggunakan skala setuju dan tidak setuju, hanya 2. Nah, hasil angket
kemudian itu dikonversi ke persentase untuk melihat kecenderungan di dalam buku tersebut. Nah, dengan demikian, hasil analisis yang saya paparkan merupakan gabungan antara penelitian objektif terhadap buku dan juga persepsi siswa sebagai pengguna langsung gitu. Baik, langsung saja kita ke hasil analisis buku dalam setiap aspek. Yakni bagian ini merupakan bagian terpanjang yang akan saya paparkan secara mendalam. Aspek pertama, yakni daya tarik buku. Nah, aspek pertama adalah bagaimana tampilan buku itu mampu menarik minat siswa. Dari segi desain, sampul, buku ini tuh menggunakan warna yang tidak terlalu mencolok, yaitu perpaduan antara warna hijau dan juga putih. Nah, yang memberikan kesannya tuh agak formal dan juga akademis. Nah, sampulnya itu cukup sederhana tetapi tetap profesional gitu, menyesuaikan dengan fungsi buku serta pegangan untuk kelas 11 tadi. Nah, pada bagian layout, buku ini tuh menggunakan ukuran font yang konsisten. Di seluruh babnya itu memang ditampilkan agak konsisten gitu. Judul bab itu ditampilkan dengan ukuran besar sehingga mudah dibedakan dari subbab. Nah, tata letaknya itu rapi dengan jarak antar baris itu cukup panjang sehingga membuat mata tadi itu tidak cepat lelah untuk membaca dalam buku ini. Nah, di bagian daftar isi, penyusunan bab itu terlihat lebih runtut dan juga informatif. Karena judul bab itu jelas menggambarkan isi materi, sehingga siswa tadi itu dapat memahami gambaran secara umum sebelum mereka membaca. Nah, untuk yang paling menarik di dalam buku ini, yaitu memberikan ruang tujuan pembelajaran pada setiap bab, sehingga siswa tadi itu tidak bingung mengenai kompetisi apa yang harus dicapai, dan juga elemen ini sangat penting untuk membantu orientasi siswa dalam juga belajar. Nah, lalu bagaimana dengan persepsi siswa? Berdasarkan anket yang telah saya sebar, hampir seluruh siswa itu menyatakan bahwa buku ini tuh menarik dari segi tampilan, dan juga mereka merasa judul bab itu lebih mudah dipahami untuk membuat mereka tuh lebih penasaran dalam isinya itu. Dan tata letak di sana mereka rasa itu tidak membosankan gitu. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa buku ini tuh telah memenuhi standar untuk daya tarik menurut Green and Petty karena mampu menciptakan pengalaman visual dan yang informatif, rapi, dan tidak melelahkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke aspek yang kedua, yakni kemampuan buku untuk memberi motivasi kepada siswa. Nah, aspek kedua ini menilai apakah buku itu tuh dapat menggerakkan siswa untuk belajar atau tidak gitu. Nah, dari analisis buku yang saya lakukan, saya menemukan bahwa buku ini tuh memberikan contoh-contoh yang relevan dalam kehidupan remaja gitu, dan juga latihan-latihan diskusi, aktivitas proyek, dan juga teks-teks yang memang dekat dengan dunia siswa gitu. Nah, misalnya dalam bab tentang teks argumentasi, contoh yang diberikan itu tuh sangat berkaitan dengan isu lingkungan, media sosial, ataupun fenomena yang terkini gitu, yang sering muncul dan sering ditemui oleh siswa tersebut. Nah, hal ini nih dapat membantu siswa merasa terhubung dengan materi tersebut. Nah, terus latihan-latihan yang disediakan di dalam buku ini tuh juga tidak hanya menuntut hafalan dan hafalan saja gitu, tapi banyak latihan yang memang berorientasi pada analisis, refleksi, dan juga kreativitas yang sesuai dengan karakter kurikulum merdeka ini. Oke, berdasarkan anket, 100% siswa itu menyatakan bahwa buku ini tuh membuat mereka semangat dalam belajar. Nah, adapun 91,3% mereka tuh merasa ingin membaca lebih jauh dan juga ingin menyelesaikan bab satu persatu gitu. Dan juga mereka tuh siswa tuh merasa contoh dan latihan yang diberikan dalam buku ini tuh cukup dekat dengan kehidupan mereka gitu. Nah, artinya buku ini nih berhasil memenuhi teori dari Green and Petty yang menekankan bahwa buku tuh harus menjadi sumber motivasi dan bagi siswa, bukan hanya menyampaikan informasi saja gitu. Nah, faktor yang paling signifikan dan relevansi
dalam materi ini ada gitu. Nah, siswa ini merasa bahwa buku itu tidak jauh dari pengalaman sehari-hari mereka, sehingga mereka tadi tuh merasa ingin tahu yang meningkat secara alami yang pure dari mereka gitu. Oke, kita lanjut ke aspek ketiga, yakni ilustrasi. Nah, Greeny and Petty itu menyatakan bahwa ilustrasi yang baik itu harus relevan, inovatif, mendukung isi, dan juga memperjelas konsep. Nah, dalam buku ini, ilustrasi yang berupa gambar, ikon, grafik, dan juga foto-foto itu misal di desain icon yang dalam buku ini tuh perintah tugasnya itu cukup menarik dan juga lebih modern, sehingga grafik dan diagramnya juga tuh dapat disajikan lebih berwarna, sehingga mereka tadi tuh enak dibedakan gitu. Nah, fungsi ilustrasi dalam buku ini itu tuh mencakup beberapa aspek, yakni dapat membantu memecahkan teks-teks panjang gitu, memberikan dukungan visual untuk konsep-konsep abstrak, ataupun memperkuat pembelajaran. Nah, namun ada beberapa kekurangan yang saya temukan, karena tidak semua bab memiliki ilustrasi yang memadai dalam buku ini, dan juga beberapa ilustrasi itu hanya bersifat dekoratif saja, bukan inovatif. Nah, untuk hasil dari angket, itu 91,3% siswa itu merasa ilustrasi dapat membantu mereka dalam memahami materi gitu. Dan juga mereka merasa ilustrasi ini membuat belajar mereka tuh lebih seru, dan merasa ilustrasi itu sesuai dengan konteks. Nah, sedangkan 8,7%-nya menyatakan sebaliknya. Mereka menunjukkan bahwa sebagian kecil siswa itu tuh mungkin memiliki gaya belajar non-visual atau lebih menyukai penjelasan verbal gitu. Nah, kesimpulannya secara umum, aspek ilustrasi ini tergolong sangat baik, tapi masih bisa ditingkatkan sedikit pada bab-bab tertentu yang visualnya masih minim. Oke, selanjutnya itu ada aspek linguistik atau bahasa. Nah, aspek linguistik ini menilai apakah bahasa di dalam buku itu mudah dipahami, apakah sesuai dengan tingkat kognitif siswa, atau tidak bertele-tele, terlalu panjang gitu, apakah memang menimbulkan ambiguitas. Nah, setelah membaca buku ini, saya menemukan bahwa gaya penulisan buku ini cukup komunikatif, tidak kaku. Nah, kalimat-kalimatnya juga tuh terlalu panjang dalam penyajian paragraf. Dan penggunaan istilah di dalam buku ini tuh diikuti dengan penjelasan, sehingga siswa tuh bisa mengerti juga, tidak mudah kebingungan gitu. Nah, bahasa yang digunakan juga adaptif terhadap usia remaja SMA pada umumnya. Nah, misal penjelasan mengenai konsep teks yang dilakukan dengan bahasa akademis yang tetap ramah ketika dibaca gitu. Nah, sedangkan berdasarkan angket, 91,3% mereka itu merasa istilah dalam buku ini nih sangat baik gitu. Mereka tuh merasa kalimat yang mereka baca itu tidak membuat mereka lelah saat membacanya, dan juga siswa ini menyatakan bahwa buku ini tuh sangat mudah untuk dipahami. Nah, artinya buku ini nih sangat memenuhi aspek linguistik dalam Greeny and Petty. Nah, tingkat keterbacaan tinggi karena bahasanya tuh digunakan tepat, informatif, tetapi tetap sederhana gitu. Oke, yang terakhir yakni aspek keterpaduan isi dengan pelajaran lain. Nah, keterpaduan isi adalah kemampuan buku untuk menghubungkan materi bahasa Indonesia dengan pelajaran lain, seperti sejarah, budaya, geografi, IPS, ataupun isu-isu sosial. Nah, di dalam buku ini, banyak teks membahas mengenai fenomena sosial atau kebudayaan, isu-isu mengenai lingkungan, ataupun fenomena astronomi seperti gerhana gitu, yang setelah saya fotokan di hasil laporan saya. Nah, materi-materi seperti ini nih sangat membantu pembelajaran tadi tuh lebih disiplin.
Misal yang telah saya contohkan tuh, gerhana. Jadi mereka tuh bisa melihat pembelajaran IPA dalam buku bahasa Indonesia gitu. Nah, sedangkan hasil angket itu menunjukkan bahwa 83,3% siswa itu merasa buku itu dapat membantu mereka memahami pelajaran luar bahasa Indonesia, dan juga siswa itu merasa tugas-tugas di buku ini nih sudah terpadu gitu. Nah, siswa juga menyatakan bahwa buku ini nih sudah berkaitan dengan pelajaran lain. Nah, namun pada 16,7%-nya siswa merasa beberapa tugas itu masih terpisah dari mata pelajaran lain. Ini menunjukkan bahwa integritas itu tuh sudah lebih baik, tapi masih dapat ditingkatkan lagi gitu. Oke, selesai sudah pemaparan materi saya. Secara keseluruhan, buku bahasa Indonesia tingkat lanjut, cakap berbahasa dan bersastra Indonesia ini sudah memiliki kualitas yang sangat baik menurut teori Green and Fetty. Nah, buku ini nih menarik secara visual, efektif juga memberikan motivasi kepada siswa, juga terus memiliki ilustrasi yang mendukung, dan menggunakan bahasa yang jelas dan juga komunikatif. Nah, terhubung dengan materi lintas disiplin, ada beberapa kekurangan yang sedikit bersifat minor, seperti ilustrasinya tuh belum merata di semua bab, dan beberapa tugas yang belum sepenuhnya terpadu gitu. Nah, dengan kelebihan yang dominan, buku ini nih layak digunakan sebagai buku pelajaran untuk kelas 11. Untuk rekomendasi dari saya memiliki 3 rekomendasi utama. Yang pertama itu menambah variasi ilustrasi dan juga latihan untuk mengakomodasi semua gaya belajar siswa gitu, baik visual, auditori, maupun kinestik. Nah, yang kedua itu meningkatkan keterpaduan dalam lintas pembelajaran. Nah, terutama dalam tugas proyek agar pembelajaran tadi itu lebih integratif gitu. Nah, terus yang terakhir itu tuh lebih mempertahankan kekuatan utama buku, yakni bahasa yang mudah dipahami dan juga materi yang lebih relevan dengan kehidupan siswa. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Semoga penjelasan saya dapat dapat membantu memahami kualitas buku teks bahasa Indonesia kelas 11 ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kekurangan dalam analisis ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.